Perkenalkan, nama saya Handi Hartono Setiawan. Di mata kuliah perancangan jaringan ini, saya akan memaparkan materi tentang perancangan jaringan dari modul pertama hingga modul ke-8. Di modul pertama dan kedua, kita di sini akan melakukan pengetahuan dasar jaringan. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel wired atau nirkabel wireless sehingga perangkat yang terhubung dapat saling berkomunikasi. Jaringan dasar jaringan tadi terbagi menjadi dua jenis, yaitu peer-to-peer atau di mana setiap komputer dapat menjadi sebuah server atau menjadi klien secara bersamaan, dan yang kedua yaitu client server di mana setiap perangkat dikhususkan sebagai klien dan server. Kemudian jaringan tersebut terbagi menjadi 4 berdasarkan areanya. Yang pertama adalah Personal Area Network atau PAN, adalah tipe jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer dengan yang jarak dekat. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Ya, ini adalah jika komputer-komputer yang terhubung berada dalam sebuah ruangan dalam satu gedung. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN, adalah jika komputer-komputer yang terhubung berada pada satu gedung dengan gedung yang lain tapi masih dalam satu kota. Yang keempat ada Wide Area Network atau WAN, yang dimana komputer-komputer yang terhubung berada pada gedung-gedung yang berada pada kota yang berbeda, bahkan berbeda negara. Di jenis jaringan berdasarkan area tadi ada jaraknya. Yang PAN Personal Area Network berjarak dari 1 meter sampai 10 meter. Yang Local Area Network berjarak 10 meter hingga 1 km. Yang Metropolitan Area Network berjarak 1 km hingga 10 km. Dan yang Wide Area Network berjarak 100 hingga 1000 km. Kemudian di sini kita akan membahas topologi jaringan. Apa sih itu dulu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Berikut ada jenis-jenis topologi berjaringan beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah topologi bus, yaitu merupakan bentuk perhubungan beberapa node dalam jalur data seperti bus. Kelebihan topologi bus yaitu biaya instalasinya sangat murah karena menggunakan sedikit kabel. Menambahkan klien yang baru bisa dilakukan dengan sangat mudah. Topologi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan topologi bus yaitu jika salah satu kabel topologi jaringan bus putus atau bermasalah, maka komputer workstation atau klien yang lainnya akan terganggu. Proses topologi ini juga dalam pengiriman dan menerimanya kurang efisien dan sering terjadi tabrakan data. Kemudian topologi yang sangat kuno dan sulit dikembangkan. Yang kedua ada topologi star. Topologi star ini yaitu beberapa central node pusat yang membentuk jaringan seperti bentuk bintang atau star. Semua komunikasi ditangani dan diatur langsung oleh central node. Kelebihannya, apabila ada salah satu komputer mengalami masalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Kemudian bersifat fleksibel, tingkat keamanannya cukup baik, dan kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star ini, jika switch atau hub sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputernya akan terganggu. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel sehingga biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Kemudian jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga ada topologi ring atau cincin, merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya secara serial dalam suatu rangkaian melingkar tertutup mirip dengan cincin. Kelebihan topologi ring ini memiliki performa yang lebih baik daripada bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru dibilang cukup mudah, dan biaya instalasinya cukup murah. Kekurangannya tadi, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah banyak titik node-nya, troubleshooting-nya bisa dibilang cukup rumit,
Dan jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga ikut terputus. Dan sangat sering terjadinya collision atau tabrakan data. Dan yang keempat adalah topologi mesh. Merupakan bentuk network yang masing-masing node dalam network dapat berhubungan dengan node yang lain melalui beberapa link. Kelebihan topologi mesh ini memiliki jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu takut adanya terjadi tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanannya sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel sehingga memakan banyak biaya. Kemudian di modul ketiga dan keempat, kita akan membahas tentang konsep dan fungsi protokol TCP, UDP, OSI layer, dan pengelamatan. Yang pertama ada network. Merupakan sistem operasi jaringan komputer yang dirancang untuk mengkaitkan PC ke dalam jaringan antar PC, yang dapat membuat resource hard disk dan server dapat digunakan bersamaan. Kemudian ada TCP atau Transmission Control Protocol. Adalah satu jenis protokol yang menggunakan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu network jaringan. Yang ketiga ada UDP atau User Datagram Protocol, adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal, unreliable, tanpa connection atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Kemudian kita membahas tentang OSI layer. OSI layer ini merupakan standar internasional yang digunakan dalam jaringan untuk menjelaskan cara kerja jaringan komputer secara logika. Tujuannya adalah untuk memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsi yang masing-masing. Manfaat penggunaan OSI layer ini yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan dalam perancangan, modulator engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, serta memudahkan pelatihan networking. Cara kerja OSI layer ini yaitu ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ketujuh layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sesi pertama, data tersebut melewati layar physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambah satu headers. Sedangkan pada sisi penerima, header tersebut akan dilepas sesuai dengan layarnya. Dari masing-masing layar mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirimkan. Lapisan-lapisan model OSI layer ini secara umumnya terbagi menjadi 7 layer lapisan, yaitu dari yang paling dasar, yang pertama di lower layers, yaitu ada yang physical layers, yang kedua data link layers, yang ketiga network layers, dan keempat transport layers. Di upper layers terbagi menjadi session layers, kemudian presentation layers, dan application layers. Di protokol pengelamatan memiliki banyak variasi dan banyaknya tujuan penggunaan. Secara sederhana dapat dijelaskan, yaitu adalah sekumpulan aturan dalam komunikasi data. Protokol banyak digunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Istilah entity ini merujuk pada program-program aplikasi user, sedangkan sistem lebih pada komputer dan terminal. Penyelamatan IP address versi 4 merupakan suatu jenis penyelamatan jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan Internet Protokol versi 4. Internet Protokol versi 4 terdiri dari 32 bit atau memiliki 4 oktet dan tiap oktetnya memiliki 8 bit. Setiap bagian dari 8 bit ini memiliki atau satu oktet yang dipisahkan dengan tanda baca titik. Huruf X di atas mewakili angka dari bilangan biner, yaitu bilangan 1 dan bilangan 0. Tiap satu oktet pada gambar di atas terdiri dari susunan bilangan desimal 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Kemudian pembagian address ini dibagi menjadi dua, yaitu classful addressing dan classless addressing. Classful addressing classful merupakan metode pembagian IP address berdasarkan kelas, di mana IP address berjumlah sekitar 4 miliar dibagi ke dalam 5 kelas, seperti pada tabel berikut. Kemudian di modul kelima dan keenam akan membahas tentang perangkat keras pembentukan jaringan komputer.
Yang pertama ada Network Interface Card atau NEC, merupakan kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya NEC ini sudah terintegrasi dengan motherboard komputer dan laptop. Namun ada juga berupa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Yang kedua ada konektor, yaitu merupakan alat penghubung kabel dengan network adapter. Kabel dipasangkan dengan konektor agar dapat terhubung dengan network adapter atau NEC lainnya. Berikut ada beberapa jenis konektor, yaitu pertama ada konektor BNC, ada konektor RJ45, dan konektor fiber optik. Yang ketiga ada hub atau switch, adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel jaringan dari tiap PC, client, workstation, server, atau perangkat lain. Switch berfungsi hampir sama dengan hub, tetapi juga memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Kemudian yang keempat ada modem atau modulator demodulator, merupakan perangkat yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya. Yang kelima ada router, yaitu sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan atau network. Router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk digunakan paket data sehingga data dapat sampai ke tujuannya. Yang keenam ada access point, adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Dengan access point ini atau IP, klien wireless bisa dengan cepat atau mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Yang ketujuh ada crimping tools, adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsi dari crimping tool ini diantaranya adalah untuk memotong kabel, mengelupas kabel, dan mengkrimping RJ45. Dan yang ke-8 ada LAN tester, merupakan alat pengetes kabel tetapi lebih spesifik untuk mengetes kabel LAN atau kabel UTP tadi, karena bentuk konektornya telah disesuaikan. LAN tester digunakan untuk memeriksa benar tidaknya sambungan kabel. Kemudian di modul ke-7 kita membahas tentang komponen perangkat lunaknya. Perangkat lunak atau software atau disebut juga sebagai peranti lunak adalah program komputer yang menjembatani penggunaan komputer dan perangkat keras yang sedang digunakan. Merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak ini terdiri dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti untuk dapat melihat dan mengetahui tentang host mana saja yang terhubung di antara satu komputer dengan komputer lainnya, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan dan beberapa fungsi lainnya. Kemudian ada macam-macam perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu untuk mengatur seluruh perangkat komputer agar bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan penggunanya. Contohnya yaitu ada Microsoft Windows, ada Linux, ada Mac, ada iOS Apple, Google Android, dan iOS Windows Phone. Yang kedua ada aplikasi driver, atau digunakan untuk menyatukan hardware dengan sistem operasi dan juga sangat penting untuk menjalankan perangkat software jaringan. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu atau dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti ada Photoshop, Skype, ada Premiere, dan Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada protokol jaringan, yaitu merupakan software yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Protokol komputer adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Contoh lainnya adalah yaitu berupa HTTP atau POP3 dan lain sebagainya. Contoh perangkat lunak ini terbagi menjadi beberapa kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penggunanya. Yang pertama ada software system. Ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Kemudian yang kedua ada software browser, yaitu memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan beberapa informasi secara online. Antara lain contohnya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox,
Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga ada Microsoft Office, yaitu untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolahan kata, yaitu Microsoft Word, pengolahan angka, Microsoft Excel, dan media presentasi seperti PowerPoint. Yang keempat ada Paint Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses pembuatan suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu berupa Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Paint, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada software antivirus yang berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang memungkinkan masuk pada saat kamu download file atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh dari software antivirus yaitu berupa Smadap, EFG, Norton, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, yang pada modul ke-8 kita membahas tentang perancangan jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco adalah peralatan utama yang banyak digunakan pada jaringan area luas atau Wide Area Network WAN. Dengan Cisco Router, informasi dapat diteruskan ke alamat-alamat yang berjauhan dan berbeda di jaringan komputer yang berlainan, yang bertujuan untuk meneruskan paket data dari suatu LAN ke LAN lainnya. Cisco Router menggunakan tabel dan protokol routing yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Paket data yang tiba di router diperiksa dan diteruskan ke alamat yang dituju agar paket data yang diterima dapat sampai ke tujuannya dengan cepat. Router harus memproses data tersebut dengan sangat tepat. Untuk itu, Cisco Router menggunakan Central Processing Unit atau CPU seperti yang digunakan di dalam komputer untuk memproses lalu lintas data tersebut dengan cepat. Seperti komputer, Cisco Router juga mempunyai sejumlah jenis memori, yaitu ROM, RAM, NVRAM, dan Flash, yang berguna untuk membantu kerjanya CPU. Selain itu dilengkapi pula dengan sejumlah interface untuk berhubungan dengan dunia luar dan keluar masuknya data. Sistem operasi yang digunakan oleh Cisco Router adalah Internet Network Operating System atau IOS. Fungsi Cisco sendiri yaitu untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi seperti ini, bisa membutuhkan biaya yang sangat mahal. Teknologi Cisco ini meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah Cisco Internet Operating System atau IOS, yang kedua adalah Cisco Digital Network Architecture atau DNA, dan yang ketiga ada Software Defined Access atau SD Access. Kesimpulan dari modul ini, kita mempelajari dari pengetahuan dasar jaringan antarkoneksi beserta jenis-jenisnya, beragam topologi untuk membantu dalam merancang sebuah jaringan di suatu wilayah atau area, konektor atau kabel penghubung yang digunakan, dan konsep fungsi dari protokol. Kita juga di sini melakukan pengamatan di dalam perancangan jaringan dan juga memahami perangkat keras serta perangkat lunak yang diperlukan dalam suatu perancangan jaringan, serta pengaplikasian perancangan tersebut ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih.